Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada sebelumnya di pertemuan yang lalu saya sudah menugaskan kalian untuk membaca materi yang akan kita bahas pada kali ini. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik di Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pangkal pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah atau mufakat. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Kerjasama yang terakhir adalah kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama antar umat beragama merupakan upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan toleransi. Mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini. Yang pertama, sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Yang keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, kita nggak boleh ya punya sikap seperti itu. Seperti biasa di pertemuan kali ini pasti ada tugas. Untuk tugasnya adalah yang pertama, tuliskan isi pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tadi berkaitan dengan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang kedua, tuliskan isi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, kalian harus melihat
di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah punya ya atau belum? Kalau belum, bisa lihat di internet. Oke? Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.